Baik. Kemudian yang berikutnya salah satu yang memberatkan juga adalah Kuat Ma'ruf dianggap tidak mau mengakui perbuatannya. Ini bagaimana, Pak Irwan? Perbuatan mana kan pertanyaan gitu. Perbuatan mana yang harus diakui? Kalau memang tidak melakukan kan tidak mungkin kita akui. Ma'ruf pun tidak mungkin mengakui sesuatu yang dia tidak lakukan. Maksudnya hakim mungkin dia minta supaya Ma'ruf ini mengakui sesuatu yang keterangan Alizar menyebutkan A, kemudian Kuat Ma'ruf mengatakan B. Padahal itu B, yang kejadian kan B, misalnya nih B yang peristiwa yang sebenarnya. Kalau tidak cocok dengan keterangan Eliezer dianggap tidak mengakui, tidak sejalan dengan keterangannya Eliezer. Ini contohnya. Makanya dalam beberapa hal Kuat Ma'ruf ini dianggap berbohong dan berbelit-belit karena tidak sesuai apa yang diinginkan jawabannya kan. Sementara jawaban yang diinginkan A misalnya, Kuat Ma'ruf menyatakan B. Yang kejadian sebenarnya yang dialami itu kan peristiwa B. Nah, bagaimana bisa dianggap bahwa dia ini berbelit-belit dan sebagainya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Kuat Ma'ruf ini dari penjelasan Asifor, dia ini kan orang yang di bawah rata-rata intelijensinya dengan terdakwa lain. Nah, terdakwa lain ini yang dimaksud ini ada 4 ini kan, yang si Pak Ferdi, Ibu PC, kemudian Ricky dan Eliezer. Nah, dia yang paling di bawah rata-rata intelijensinya menurut hasil Asifor. Nah, ketika mau ditanya, tentu saja dia kan butuh waktu untuk memilih kata-kata yang bisa menjelaskan apa yang harus dijawab. Dan itu hal yang tidak gampang buat Kuat Ma'ruf. Pertama, dia secara pendidikan juga dia hanya tamatan SMA, dan kemudian dia ini kan memang agak dalam artinya agak lamban dalam menyampaikan sesuatu. Itu yang dianggap hakim ini berbelit-belit, berbohong dan sebagainya. Padahal dia untuk mendapatkan kalimat atau kata-kata untuk menjawab suatu pertanyaan itu butuh waktu, dan tidak semua juga bisa memahami kondisi itu gitu loh. Gitu loh, Mbak. Baik, kemudian Pak Irwan ini tadi setelah vonis dibacakan untuk Kuat Ma'ruf, tampaknya Kuat Ma'ruf seperti kebingungan begitu. Lalu bagaimana kondisi Kuat Ma'ruf saat ini pasca divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim, Pak Ya, Irwan? kebingungan tadi yang dimaksud itu karena dia merasa dia tidak pernah melakukan, artinya menghilangkan nyawa orang. Mhm, Kemudian dia tidak pernah berencana menghabisi nyawa si Joshua. Nah, hal-hal itu yang dia bingung, kenapa aku harus dihukum kan itu. mhm, Nah, itu yang mau dia bingung, apa yang mendasari dia harus dihukum, karena dia kan tidak paham. Makanya kita menjelaskan bahwa ada upaya hukum lain yang bisa kita lakukan ketika ini kita anggap tidak pada tempatnya putusan ini. Nah, itu yang sementara kami akan lakukan, dan memang betul apa yang Mbak sampaikan tadi bahwa dia agak merasa kebingungan karena di beberapa pertemuan dia sampai dari awal persidangan sampai sekarang dia masih bingung. mhm, Apa yang membuat dia harus berada di posisi sebagai terdakwa sementara dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi mulai dari Magelang, perjalanan ke Saguling dan di Saguling dan di Duren 3, tidak satu pun yang mengindikasikan bahwa dia terlibat dalam peristiwa tersebut. Olehnya itu dia merasa bingung, siapa yang saya bunuh dan saya berencana dengan siapa Pak sampai harus dianggap ikut terlibat dalam pembunuhannya Joshua kan gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.